Perkenalkan, nama saya Ruth Suheni Septiana Roli Sinaga. Saya adalah siswi SMA Budi Murni 2 Medan, kelas 12 IPA 2. Dalam video tugas saya kali ini, saya akan menyampaikan analisa saya mengenai sistem demokrasi terpimpin. Jadi, selamat menyaksikan. Negara Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik itu dari segi politiknya maupun sistem perekonomiannya. Dan untuk mencapai sistem demokrasi yang kita jalani pada masa kini, bangsa kita memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mencapainya. Salah satu sistem demokrasi yang pernah dijalankan oleh bangsa kita adalah sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi ini dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Lantas, apa sih demokrasi terpimpin ini? Sistem demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintah di mana keputusan dan kebijakan suatu pemerintahannya berada ataupun berpusat pada pimpinan negaranya. Pada masa itu, pimpinan negara kita adalah Bapak Insinyur Soekarno. Beliau secara resmi mengumandangkan sistem demokrasi ini pada rapat sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Lalu, apa ya yang menjadi latar belakang mengapa sistem demokrasi ini dilahirkan? Yang pertama adalah dari segi keamanan sosial. Pada masa itu negara kita mengalami gerakan separatis pada zaman liberal. Karena gerakan-gerakan inilah yang menimbulkan ketidakstabilan terjadi pada masyarakatnya. Yang kedua, terjadinya perubahan kabinet kerja secara berulang-ulang mengakibatkan rancangan-rancangan kerja yang telah disusun tidak berjalan dengan baik. Karena rancangan-rancangan kerja yang telah disusun tidak berjalan dengan baik, maka pun perekonomian Indonesia tidak berjalan dengan baik pula. Yang ketiga adalah gagalnya Badan Konstituante menciptakan undang-undang baru menggantikan UUD 1950. Lain dari ketiga hal tadi, yang menjadi alasan mengapa sistem demokrasi ini lahir adalah Bapak Soekarno memiliki usut untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan UUD 1950. Namun sayangnya, usut presiden kita ini menuai pro dan kontra di antara masyarakatnya. Lantas, untuk mencapai keputusan bersama, beliau mengadakan pemungutan suara, di mana 269 suara setuju untuk kembali pada UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju akan usut presiden ini. Namun, pemungutan suara ini tidak berjalan dengan baik, karena beliau gagal mendapatkan 2/3 bagian menurut pasal 137 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Karena hal inilah, Presiden Soekarno menciptakan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Adapun isi dekretnya yang pertama ialah diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945 dan tidak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang kedua, dibubarkannya Badan Konstituante. Yang ketiga, dibentuknya organisasi baru yaitu DPAS dan MPRS. Tujuan dari isi dekret presiden ini adalah menuntaskan dan menyelamatkan permasalahan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Karena dekret presiden inilah bangsa Indonesia mengalami kesenjangan terjadi pada masyarakatnya. Karena Pak Soekarno memiliki kekuasaan yang tertinggi untuk mengusir ataupun memecat anggota yang tidak sesuai dengan jalan pemikirannya. Lain daripada hal itu, badan partai politik pun memiliki ruang yang sempit untuk menyampaikan pendapatnya. Dan tujuan dari dibentuknya badan partai politik pada masa itu hanyalah untuk mendukung segala keputusan maupun kebijakan yang dipilih oleh Bapak Soekarno. Bukan hanya partai politik saja yang dikekang untuk menyampaikan pendapatnya. Media pers pun dilarang untuk meliput ataupun menyampaikan aspirasi masyarakat. Waktu itu dibentuklah badan organisasi pemerintah
untuk mengekang media pers meliput bangsa Indonesia. Maka dari itu, bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang tertutup dari media dunia. Pada masa ini pula, sistem keamanan negara kita diperketat, dilengkapi dengan persenjataan keamanan yang cukup lengkap. Gunanya untuk melindungi keamanan bangsa Indonesia, terkhususnya Bapak Insinyur Soekarno. Pada masa ini pula, hubungan antara partai komunis berjalan dengan baik karena adanya hubungan timbal balik antara PKI dengan Bapak Soekarno. Demikianlah analisis saya mengenai sistem demokrasi terpimpin. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di tugas saya yang lain berikutnya.